Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita menggunakan metode daring atau online, yang mana Ibu akan menjelaskan pembahasan pembelajaran melalui PowerPoint yang nanti akan Ibu tampilkan. Nah, metode pada kali ini Ibu gunakan dengan metode mind mapping. Mind mapping ini bagaimana kalian nanti akan menyikapi sebuah pernyataan dari Ibu. Nanti kalian akan mengidentifikasi lalu evaluasi apa yang telah kita bahas pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga pembelajaran ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan isi dari pembelajaran ini adalah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, pembelajaran jarak jauh tidak boleh mengurangi semangat. Kita belajar, kita harus tetap semangat. Marilah kita fokus pembelajaran pada hari ini dengan judul pembelajaran atau sub pembelajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat muslim. Ibu awali dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan dalil ini juga menjelaskan tentang mengimani kitab-kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina 'alaihi fakum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'akum minal haqq. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah diturunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dari ayat ini, Allah menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah dan menjadikan kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman hidup kita agar kita mendapatkan hidup yang berkah dan kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik teman-teman, kita kembangkan pembelajaran kita mulai dari pengertian Al-Quran yang akan Ibu tayangkan melalui slide berikut ini. Pengertian Al-Quran tentu saja sudah kita pahami bersama-sama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur, dan membaca Al-Quran adalah ibadah. Selain itu, Al-Quran juga memiliki keistimewaan. Yang pertama adalah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Seperti yang menjadi subtema pembahasan kita pada kali ini, kita diperintahkan untuk berpedoman kepada Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Mengapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran? Karena segala ilmu pengetahuan sumbernya adalah Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang istimewa, mudah bagi siapapun yang ingin memahami maupun mengamalkan. Berikut adalah keistimewaan Al-Quran. Nah, yang selanjutnya pembelajaran kita kembangkan kepada fungsi Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Jadi sumbernya kepada Al-Quran. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia di jalan yang lurus. Yang terakhir, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran terdahulu atau kitab-kitab terdahulu. Nah, teman-teman, itu adalah materi hasil pengembangan dari berpedoman kepada Al-Quran. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi berupa video singkat yang perlu teman-teman identifikasi kira-kira apa yang terjadi dalam video tersebut
dan kita kaitkan dengan pembelajaran kita yang bertema menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Silakan disimak. Nah, setelah menyimak video singkat yang telah saya sajikan, kira-kira apa yang teman-teman simpulkan dari video tersebut yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang berpikir bahwa video tersebut menggambarkan orang yang sedang frustasi atau orang yang sedang mengalami kegangguan mental, seperti itu. Dari video singkat tersebut sangat jelas kondisi seseorang sedang mengalami stres dalam kehidupan sehingga menghasilkan kondisi yang seperti itu. Teman-teman, dari video itu kita bisa belajar bahwa kita sebagai seorang muslim yang diharuskan untuk berpedoman kepada Al-Quran tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan melakukan hal tersebut. Karena di dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan apa saja yang harus kita lakukan sebagai muslim dalam menghadapi ujian hidup, dalam menghadapi cobaan atau masalah. Bahkan di dalam kondisi kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah contoh video yang menjadi pembelajaran untuk kita bahwa kita harus berpedoman kepada Al-Quran dalam kehidupan ini. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini telah selesai. Tadi kita sudah mempelajari satu pembahasan, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dimulai dari pengertian Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, sampai kepada manfaat Al-Quran. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita sebagai muslim khususnya harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, dalam kita berperilaku, dalam kita beribadah, dan lain sebagainya, sehingga kehidupan kita menjadi terarah, sehingga kita tidak mengalami hal yang terjadi pada video yang tadi kita tonton bersama-sama. Seperti itu. Lalu dalam pembelajaran ini Ibu berharap kalian bisa memberikan pemikiran atau memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya jika seseorang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kalau tadi video yang tadi Ibu bikin adalah sebagai contoh kondisi seseorang yang sedang depresi atau stres karena masalah di dalam kehidupan, dan beliau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Terjadilah kondisi seperti itu. Lalu ini tugas dari saya adalah kalian mengidentifikasi atau mencontohkan dalam bentuk metode pembelajaran mind mapping atau pemikiran teman-teman mengidentifikasi sebuah masalah. Berikan contoh bagaimana kehidupan atau contoh ke kondisi saat seseorang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Seperti itu. Teman-teman, pembahasan ini cukup panjang, cukup jelas, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran online ini kurang maksimal. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Baiklah, sebagai penutup dari pertemuan ini atau pembelajaran ini, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga saya berharap tujuan pembelajaran ini tercapai, mulai dari teman-teman bisa memahami bagaimana konsep menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sampai kepada mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan sampai mengevaluasi seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.